Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk Vipasi. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan episode ini ya. Dan kita akan membahas tadarusan Alkitab Daniel pasal yang ke-9 dalam episode ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa agar Roh Kudus menerangi kita sehingga ayat-ayat yang kita baca itu paling tidak kita mendapatkan sesuatu, pesan Tuhan itu apa untuk kita terima ya, yang bisa kita pahami, sehingga paling nggak setiap kita baca Alkitab itu kita dapat sesuatu lah yang dari Tuhan gitu ya. Untuk itu kita satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami pada episode ini, dan Roh Kudus bicara kepada kami, urapi kami, berikan kami hikmat marifat-Mu, kebijaksanaan-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini menjadi terang, dan lewat perkenan-Mu kami bisa mendapatkan sebuah rema, paling tidak Tuhan, sehingga di sisa hidup kami ini, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga di atas segalanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kalau siapkan Alkitab kita masing-masing ya, kita akan coba membahas Daniel pasal yang ke-9 ya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, ada bantuan di layar saudara, Daniel pasal yang ke-9 ya. Kita akan ngebahas perikopnya, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Daniel, ayat 1 bersama saya ya. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat atas hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan pelantaran para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkan kepada kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintahkan kami, bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka itu telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran daripada-Mu. Sebab itu Tuhan,
bersiaplah dengan malapetaka itu dan mendatangkan kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Ya, ini menarik ya, kalimat-kalimat yang kita bisa baca di Daniel pasal ke-9 yang diberi judul perikopnya oleh LAI dengan doa Daniel, ini menarik sekali. Sebab di sini bukan sekedar doa yang meminta-minta, tapi Daniel dalam doanya ini, dalam struktur kalimatnya, dalam penyusunan kata-katanya, dalam bagaimana dia mengutarakan isi hatinya, dia menekankan sungguh bahwa dia dan semua yang disebut dengan bangsa pilihan Tuhan, mau raja-raja lakah, pemimpin-pemimpin mereka itu bersalah di hadapan Tuhan karena tidak taat akan perintah Tuhan. Daniel menyadari bahwa yang terjadi atas mereka di Babel ini memang karena dosa mereka, bukan semata karena hukuman Tuhan. Dan ini yang luar biasa ya. Daniel juga di sini berdoa demikian setelah dia membaca nubuatan dari Yeremia. Kita belum tadarusan Yeremia ya, kitab Yeremia ya, tapi kebetulan saya pernah membaca berkali-kali dan ingat sekali ada beberapa poin di mana Nabi Yeremia ini adalah nabi yang menentang nubuatan nabi-nabi palsu. Ya, di mana nabi-nabi palsu mengatakan mereka dibuang ke Babel hanya sementara, mereka akan segera kembali ke Yerusalem, tapi Yeremia sendirian berkeras dengan yakin bahwa kalian itu bernubuat palsu. Tuhan berkata kepadaku bahwa penghukuman ke Babel ini akan memakan waktu yang lama, 70 tahun kurang lebih. Dan itulah yang terjadi. Jadi di zamannya Daniel, menarik sekali bahwa nubuatan Yeremia ini sudah dibukukan begitu. Padahal kita tahu bahwa Daniel dan Yeremia hidup sejaman, mungkin lebih senior Yeremia secara usia ya. Karena Daniel ketika pertama kali ada di Babel, dia masih umur sangat muda, ya, pangeran-pangeran muda yang mau diberi tugas untuk bekerja melayani Nebukadnezar. Dan meskipun hidup sejaman, tapi apa yang diperkatakan oleh Yeremia ini rupanya tercatat gitu. Makanya disebut kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Di zaman pasal 9 ini bisa saja Yeremia sudah nggak ada, sudah meninggal. Dan Daniel sudah cukup usia. Karena Alkitab mengatakan di ayat yang satu tadi, dia sudah berada di tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, keturunan orang Media, yang menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Jadi kerajaan orang Kasdim itu suatu wilayah, suatu budaya, di mana ada 3 kerajaan yang pernah berkuasa yang dicatat Alkitab di Perjanjian Lama. Pertama Babilonia, kemudian kerajaan Media, dan kemudian kerajaan Persia. Dan Daniel sudah hidup sejak zaman Nebukadnezar, Raja Babel yang pertama. Dia juga hidup dan melayani Raja Belsasyar, anak dari Nebukadnezar, Raja Babel kedua. Kemudian kerajaan Babel ini hancur, muncullah kerajaan Media dengan raja pertamanya Darius di ayat 1. Dan Daniel pasal 9 ini adalah
sesuatu atau peristiwa yang dicatat Daniel pasal 9 ini terjadi di zaman Darius baru 1 tahun memerintah. Dan dikatakan Darius di sini anak Ahasiweros. Saya nggak tahu apakah Ahasiweros ini Ahasiweros yang juga ada di kitab Esther apa tidak. Jika iya, maka ya kita jadi bisa lebih dalam lagi nanti ketika membaca Daniel di zaman Darius dan juga membaca kitab Esther. Karena saya masih ingat banget Esther itu adalah permaisuri dari Raja Ahasiweros. Tapi yang tidak saya tahu Ahasiweros itu apakah nama atau sebuah jabatan atau nama kedudukan atau nama kehormatan seperti misalnya Sultan Hamengkubuwono. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayak Firaun juga. Itu kan sebenarnya bukan nama pribadi ya. Nama pribadinya tuh Firaun siapa gitu ya. Tapi orang lebih mudah mengatakan Firaun gitu ya. Ya, sebagai panggilan kepada pemimpin dari kerajaan Mesir zaman Perjanjian Lama. Mungkin sekarang ini bisa kayak presiden gitu. Ya. Tapi presiden Republik Indonesia itu ada banyak yang keberapa yang kita mau maksudkan gitu ya. Jadi Ahasiweros ini apakah nama pribadi atau nama jabatan ya kita tidak tahu. Ya, tapi yang pastinya dengan nama yang sama kita bisa temukan di kitab Esther, tentu ini saling kait-mengkait. Mereka ini adalah orang Persia. Jadi bisa saja ya kitab Daniel ini terjadi ya tidak jauh sebelum dari orang-orang Yehuda dibuang ke Babel, Ahasiwerosnya Esther ya, atau memang ya peristiwa yang Esther itu adalah peristiwa yang terjadi di kerajaan Media sebelum Media menjadi penguasa wilayah Kasdim, wilayah orang-orang Kasdim. Karena seperti saya bilang dalam pasal-pasal sebelumnya, yang namanya kerajaan Media dan kerajaan Persia itu sudah ada di zaman kerajaan Babilonia. Tapi di zaman Nebukadnezar mereka ditaklukkan oleh Babilonia. Mereka under, di bawah Babilonia. Nah, Ahasiweros, kalau Ahasiwerosnya Esther, ya itu adalah nama atau ya, taruhlah Ahasiwerosnya Esther, berarti ini hidup di zaman sebelum peristiwa ini. Karena yang dikatakan adalah Darius anak dari Ahasiweros. Kalau Ahasiweros ini bicara mana Ahasiweros yang sama. Ya. Tapi bisa saja ini Ahasiweros yang berbeda. Ya. Dan bisa saja Esther itu adalah berada di dalam zaman setelah zamannya Daniel. Bisa saja. Karena ketika kerajaan Media di bawah Darius ini akhirnya ditaklukkan oleh Persia, kerajaan Media juga tentu masih ada ya, tapi tidak sebesar yang sekarang ini. Jadi kita masih coba mensinkronkan. Sebenarnya kalau kita mendalami kisah-kisah raja-raja yang ada di Perjanjian Lama ini, banyak ahli yang lebih kompeten, yang lebih pakar gitu sedang menyelidiki kira-kira nama-nama di Alkitab ini setara atau sama dengan tokoh-tokoh yang dicatat dalam sejarah yang di luar Alkitab yang mana gitu ya, dihubung-hubungkan berdasarkan cerita-cerita yang kita temukan di Alkitab, terus dihubungkan kira-kira tahun berapa, dan dilihat dari sejarah dunia tahun berapa raja itu berkuasa, siapa raja yang berkuasa di tahun itu di wilayah tertentu dan lain sebagainya. Jadi intinya yang saya mau katakan di sini bahwa Daniel ini tetap berada dalam istana ya, dalam pemerintahan raja yang sudah berganti-ganti. Dan yang menariknya penekanan dalam ayat-ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir kita baca tadi adalah Daniel ingat nubuatan Yeremia bahwa mereka, Israel, Yehuda dalam hal ini akan ada dibuang di Babel 70 tahun. Dan Daniel dalam doanya jujur kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi ini salah dirinya, salah raja-rajanya, dan juga salah pemimpin-pemimpin dan orang-orang terdahulu yang keras hati, tegar tengkuk, sehingga akhirnya dibuang ke Babel atau terbuang ke Babel. Dan dalam doanya jelas sekali Daniel mengakui
kesalahannya, mengakui salahnya. Dan bahkan sangat jelas tergambarkan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 tadi, Daniel memohon pengampunan kepada terhadap apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ya, karena mereka salah ya. Ya Allah, arahkan telingamu dan dengarlah, bukalah hatimu. Lihatlah kebinasaan kami dan seterusnya. Ya, dengarkanlah permohonanku, dengarkanlah ya Allah, gitu ya. Dia terus berkata-kata begitu sambil dia memohon ampun atas salah yang diperbuat dirinya dan orang-orang terdahulu sebelumnya. Daniel juga mengakui sungguh salahnya dan juga salah orang-orang yang sebelumnya hidup. Jadi di sini ada pelajaran yang penting juga yang bisa kita dapatkan, bahwa ketika kita memohon kepada Tuhan, bukan sekedar meminta apa yang menjadi kerinduan hidup kita, kerinduan hati kita, tapi juga membereskan dulu terlebih dahulu semua yang bisa menjadi penghambat sehingga doa kita itu tidak terjawab atau tidak didengar Tuhan. Yakni apa? Pengakuan dosa. Dan struktur seperti ini, struktur doa seperti ini terulang diajarkan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ampunilah mereka seperti aku sudah ampunilah aku seperti aku juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya. Jadi dalam struktur doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus juga, sebelum minta macam-macam, Tuhan Yesus mengajar kita untuk memohon pengampunan Tuhan, sambil sebelum kita melakukan itu, kita melakukan juga pengampunan kepada orang yang sudah bersalah kepada kita. Dan Daniel melakukan itu, memohon pengampunan atas dosanya dan dosa siapapun yang dia lakukan sebelum dirinya, sehingga akhirnya Israel dibuang di Babel. Berapa banyak kita yang berdoa seperti ini? Berapa banyak yang hari-hari ini kita berdoa dengan mau jujur mengakui kesalahan kita, kekilafan kita, dan bahkan kita juga, ya soal nanti Tuhan mengampuni apa tidak, kita ambil bagian bersyafaat bagi bangsa ini, bersyafaat bagi dunia. Karena apa yang terjadi atas bangsa kita, apa yang terjadi atas dunia ini juga bukan semata-mata andil kita kan, tapi ada andil-andil orang yang disebut dengan para pemimpin. Daniel memohon ampun atas segala kesalahan orang-orang di luar dirinya dan juga para pemimpin dan orang-orang sebelum dirinya yang mereka keras hati, tidak mau percaya kepada Tuhan, dan akhirnya diizinkan Tuhan dibuang di Babel. Nah, ini yang paling penting. Kalau Bapak Ibu mau menjadi berkat bagi banyak orang, lakukan ini. Mulailah juga memohon pengampunan atas segala dosa kita kalau kita mau doanya didengar. Dan bukan semata dosa kita, tapi juga kita sadar bahwa mungkin saja kita ada dalam situasi yang sulit hari ini karena ada dosa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yang ada hierarkinya di atas kita. Mungkin saja kita punya orang tua yang hidupnya jauh dari kebenaran. Kita punya nenek moyang, kakek, buyut, terus di atas kita itu yang jelas-jelas yang kita dapatkan adalah orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Ketika kita minta ampun atas dosa-dosa nenek moyang kita, ya silahkan saja kalau mau dilakukan. Ya, soal Tuhan jawab apa tidak, ya kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi intinya kita menyadari bahwa besar kemungkinan bahwa apa yang kita alami hari ini, kalau itu keburukan atau itu adalah malapetaka, itu bisa dari andil apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan kita di sini harus sungguh-sungguh mau memahami itu dan memohon pengampunan lewat pertobatan. Makanya saya kalau ada orang konseling atau orang baru kenal Tuhan Yesus, ya saya selalu tuntun salah satunya mengarahkan apakah kamu kenal orang tuamu seperti apa, nenekmu seperti apa. Intinya saya mau tahu keluarganya itu keluarga yang meskipun dulunya beragama beda, tidak Kristen, tapi hidupnya benar apa tidak. Sebab kalau cuma beda agama doang, ya tapi hidupnya sebagai orang baik, ya itu biarlah Tuhan nanti yang menghakimi gitu. Tapi problemnya yang saya temukan banyak orang yang tidak seiman dengan saya, tapi hidupnya juga jauh dari yang disebut dengan kebenaran itu. Dan Daniel bersyafaat untuk semua itu, dan tidak ada salahnya kita juga memohon, kalau saya begini karena nenek moyang saya dulu melakukan ini, ampuni Tuhan. Aku putuskan kutuk itu.
Saya selalu menuntun begini kepada orang yang datang kepada saya. Karena saya menyadari ada yang disebut dengan kutuk dosa itu. Jadi ketika berdoa, pertama minta ampun sama Tuhan ya. Terus baru memohon, ya lepaskanlah kami ya, dengarkanlah doa kami ya. Baru setelah itu jangan lupa di antara dua poin itu ya disisipi atau diselingi dan diakhiri dengan pujian penyembahan syukurmu kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-19, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ini kan isi doanya. Ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ini kita mengagungkan Tuhan, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Disebut dengan nama Tuhan. Ya, kita memuji Dia, berharap Dia, Tuhan itu terketuk hatinya, gitu ya. Dan akhirnya ingat bahwa kita ini adalah umatnya. Dan akhirnya melepaskan jerat penderitaan yang sedang menghimpit kita. Ini yang bisa kita dapatkan dalam Daniel pasal yang ke-9 tadi. Tapi pasal perikop berikutnya masih ada. 70 kali 7 masa. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku, kita baca 20 ya. Mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitakannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 24, ya ayat 24 ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya menjadi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan orang-orang yang telah diurapi persamaan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tapi raja itu akan menemui ajal dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, di ayat-ayat yang terdapat dalam perikop kedua di pasal 9 Daniel ini bicara mengenai 70 kali 7 masa. Sebenarnya jujur saja, saudara, saya sampai sekarang ini masih belum menemukan formula yang membuat saya sejahtera tentang apa yang dimaksudkan dengan 70 kali 7 masa. Saya sudah mempelajari cukup ya. Ada versi Yahudinya, ada versi Kristennya. Versi Kristennya ada versi Kristen teolog liberal, ada yang tafsir dari kelompok Kristen yang Injili, ada yang bahkan tafsir dari kelompok Kristen yang karismatik, Pentakosta tentang hal ini. Dan ini menarik memang. 70 kali 7 masa ya. Jadi dalam posisi ketika Daniel berdoa, Daniel mengaku dosanya, Daniel berpuasa, Daniel juga sedang bersyafaat ya. Maka datanglah firman kepada Daniel. Jadi ketika kita lakukan tadi, ketika kita benar-benar memberikan hidup kita sungguh kepada Tuhan, kita sedang mengosongkan hidup kita hanya untuk Tuhan yang mengisi, maka Tuhan pasti akan mengisi, saudara. Ya. Tapi ya tadi ya, Daniel ketika lakukan ini kan dia sedang benar-benar berkabung, berdoa, berpuasa gitu ya. Jadi dia lakukan dengan sungguh. Kebanyakan saudara itu pengen berharap
mendapatkan sesuatu rema dari Tuhan, tapi cuma berpuasa aja, ya, nggak makan, nggak minum untuk sementara waktu. Tapi di tengah nggak makan, nggak minum itu, ya banyak kita yang masih terus beraktivitas. Padahal esensi dari puasa itu kan ya bukan cuma nggak makan, nggak minum. Kalau kita membaca pasal 1 kitab Daniel yang kita sudah bahas, berpuasa itu intinya adalah tidak menajiskan diri. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang benar-benar sedang menghampiri Tuhan. Orang yang sedang berusaha menggunakan waktunya, di mana dia saat itu berpuasa, tidak makan, tidak minum, untuk dia pakai sebesar-besarnya untuk mencari wajah Tuhan. Dan itu dikerjakan Daniel. Dan ketika Daniel seperti ini, Daniel diberikan akal budi oleh Tuhan. 70 kali 7 masa. Ya, ada yang menafsirkan ini 70 itu kali 7 masa, berarti 70 kali 7 tahun, berarti kurang lebih 490 tahun. Ada masa itu. Ada yang berkata juga 7 itu angka yang sempurna. 70 kali 7 berarti ya kesempurnaan akan diberikan kepada semua yang mau mendengarkan Tuhan atau taat sama Tuhan. Ya, sehingga akhirnya 70 kali 7 masa itu bicara mengenai suatu waktu yang sempurna gitu, suatu waktu yang waktunya Tuhan begitu. Tidak ada yang bisa menafsirkannya. Jadi tergantung bagaimana Bapak, Ibu, dan saya menafsirkan kata 7. Ketika kita tafsirkan 70 kali 7 itu harafiah, ya berarti kan 490, benar ya? Nah, 490 itu berarti apa? Tahunkah? Menitkah? Detikkah? Atau apa? Apa 490 raja-raja? Ya, kita masih bisa multitafsir soal hal ini. Ya, ada yang menafsirkan literal 490 tadi, ada yang juga bermakna, oh ini bicara mengenai suatu masa yang tak bisa diperhatikan, masa yang panjang, sebab angka 7 itu angka yang sempurna. Sehingga 70 kali 7 itu ya berarti kurang lebih durasi waktunya itu ya tergantung Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi yang pasti dikatakan tadi, Gabriel datang menuju Daniel dengan apa tadi? Dengan memberikan akal budi. Ya. Ya, jadi camkanlah ayat yang ke-23 ya. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikan penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ditetapkan waktu 70 kali 7 itu untuk hal-hal tadi, melenyapkan kefasikan. Berarti ada proses yang dialami oleh Israel dalam hal ini selama 490 tahun, kalau itu kita tafsirkan literal, atau dalam kurun waktu tertentu. Waktunya Tuhan, 7 itu angka sempurna, 70 kali 7 berarti kesempurnaannya Tuhan. Di mana orang-orang Israel, orang Yehuda, bangsa pilihan Tuhan, itu diproses demikian rupa oleh Tuhan. Sehingga akhirnya akan keluarlah umat Tuhan yang benar-benar hidupnya jauh dari kefasikan dan kenajisan tadi. Baru di ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, 70 kali 7 masa, 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tapi raja itu menemui ajalnya, ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman tidak akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ya. Jadi ini bicara mengenai 70 kali 7 itu setelah 62 kali 7 masa itu akan ada seseorang yang telah diurapi dan kemudian disingkirkan. Ya, padahal tidak ada salahnya. Nah, saudara menafsirkan siapa nih? Kalau kita orang Kristen membaca terminologi ini biasa langsung menghubungkan kepada Yesus. Berarti 490 masa atau 70 kali 7 masa itu bicara mengenai zaman setelah peristiwa Daniel pasal 9 ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. 70 kali 7 masa itu bicara mengenai itu. Mengenai waktu yang panjang di mana memang ya Israel akan diproses Tuhan untuk kembali hidup dalam kebenaran.
Kemudian ya muncullah Yesus ya, di zaman itu. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Setelah raja itu mengalami ajal ya, di ayat yang ke-26. Dan setelah itu sampai akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, ini menarik nih, saudara. Coba kalau ayat-ayat ini kita baca ya. Ini tiba-tiba ayat-ayat yang kita tadi pikir di ayat ke-26 itu Yesus, tapi kalau dihubungkan dengan ayat-ayat berikutnya, ini jelas-jelas bukan bicara mengenai Yesus. Coba kita baca lagi ayat 26 ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Oke. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas kekejian yang akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Oh, jadi memang tidak ada hubungannya ya, saya baru perhatikan tadi. Ya, ayat 26 itu bicara mengenai setelah 62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Itu berhenti di situ. Nah, siapa yang diurapi dan tidak ada salahnya apa-apa tapi disingkirkan? Ya, dalam sejarah Alkitab ya tentu ada beberapa orang, tapi yang tidak sama sekali ditemukan salahnya, yaitu dari PL sampai PB tentu kita merujuk pada Yesus. Ya, setelah Yesus itu, kalau kita menafsirkan itu, setelah Yesus disingkirkan, ya, padahal dia tidak ada salahnya, maka datanglah ayat yang ke-26 bagian B. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Maka akan datang setelah Yesus disingkirkan, maka akan datang rakyat dan raja yang memusnahkan tempat dan kota kudus itu. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Kita tahu bahwa yang menghancurkan kota Yerusalem, yang menghancurkan kekudusan Yerusalem itu adalah Romawi. Ya. Dan akhirnya ya Yerusalem itu seperti kota yang benar-benar berhantu begitu. Dan meskipun demikian dikatakan, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Tapi kerajaan Romawi itu, raja Romawi itu akhirnya ya menemui ajalnya dalam air bah. Ini yang saya pahami, ya akhirnya bukan saja kerajaan Romawi itu runtuh, tapi bagi saya ini bicara mengenai akhirnya Romawi menjadi Kristen gitu. Bahwa di kota itu ada seseorang yang tanpa salah yang disingkirkan, Yesus. Habis Yesus disingkirkan, muncullah rakyat dan raja tertentu yang memusnahkan kota itu dan memusnahkan juga tempat kudus itu, memusnahkan Yerusalem dan juga Bait Allah. Rata dengan tanah. Kita tahu dalam sejarah itu Romawi. Ya. Kemudian raja itu dan kemudian sampai pada akhir zaman, jadi setelah Romawi menaklukkan, menghancurkan Bait Allah dan Yerusalem, setelah itu akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan di kota itu, di kota yang dulunya ada kota kudus dan juga kota yang memiliki bait yang kudus itu, akan ditetapkan peperangan, pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Akan terus menjadi daerah yang panas, dan itu terjadi hari-hari ini. Bagaimana Palestina, bagaimana Israel, itu terus saja belum ada damainya sampai sekarang, ya. Dan raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat sebelah bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Tiba-tiba seorang raja yang dimana dikatakan di ayat yang ke-26 tadi akan menemui ajalnya, ya. Tapi di ayat 27 muncul lagi raja itu akan membuat perjanjian. Berarti raja yang lain dari Romawi ini. Ya makanya banyak penafsir akhir zaman mengatakan bahwa ini kan bicara mengenai, ditafsirkan banyak mengenai antikristus ini, ya. Orang-orang yang disebut dengan antikristus itu, seseorang namanya antikristus itu berasal dari Romawi, ya. Berdasarkan ayat-ayat ini, ya.
Tapi saya juga tidak terlalu menghubungkannya dengan literal begitu, karena ada banyak ayat tentang nubuatan itu ya bisa dibaca secara simbolik. Meskipun secara narasi hampirnya mestinya sama, tapi bisa saja kita bacanya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk menggambarkan dua hal yang berbeda, tapi dijadikan satu frame begitu oleh Tuhan. Intinya saya percaya ayat 27 bicara mengenai munculnya seorang yang menjadi raja, penguasa dunia saat itu, di masa depan nanti, di mana nanti dia akan buat perjanjian yang berat sebelah dengan seluruh rakyat, seluruh orang, ya. Alkitab katakan begitu. Menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 mata, selama 7 tahun. Dan pada masa pertengahan 7 tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi rupanya raja nanti itu akan bangkit, dan dia akan membuat perjanjian yang berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, selama 7 tahun, kalau itu tafsiran literal. Dan di tengah-tengah 7 masa itu, berarti di tahun ke-3,5, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kita tahu korban sembelihan dan korban santapan itu diberikan oleh Alkitab, digambarkan Alkitab diberikan oleh orang Israel di mana? Di Mesbah. Mesbah yang ada di Bait Allah. Bait Allah yang di Yerusalem. Maka saya sangat percaya hari ini kan nggak ada Bait Allah. Ya. Tapi one day nanti, pasti ya, kalau ini kita tafsirkan literal, Tuhan akan izinkan Bait Allah Salomo kembali dibangun dengan gitu. Entah siapa nanti yang membangun. Dan itu akan menjadi monumen yang memegang peranan penting dalam akhir zaman. Dan ketika Bait Allah terjadi, tentu namanya korban persembahan kembali diadakan di Bait Allah itu. Tuhan, sesuai dengan iman orang Yahudi, iman orang perjanjian lama. Kita hanya sebagai penonton saja. Dan di tahun ke-3,5 ketika Antikris itu berkuasa nanti, korban sembelihan dan korban santapan akan dihentikan semena-mena. Ya, makanya dikatakan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Kenapa? Karena raja itu menghentikan agar si pembinasa keji, pemusnah itu bisa datang. Dan siapa itu? Itu bukan lagi bicara mengenai Antikristus, tapi bicara mengenai Satan, si ular tua itu. Ya, dia akan datang untuk membinasakan dan melakukan pemusnahan yang luar biasa. Ya, seperti yang ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sampai nanti akhirnya si baik Antikristus maupun si Satan itu akan binasa juga seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Intinya saya ingin menggambarkan bahwa Daniel pasal 9 ini bicara mengenai sesuatu yang agak sulit karena bermain dengan angka. Saya termasuk orang yang berhati-hati sekali kalau berusaha untuk menafsirkan angka agar tidak itu bermakna cocok logi gitu ya, atau menjadi tafsir yang simbolik gitu ya. Tapi ya berusaha ditafsirkan begitu saja. Nah, 70 kali 7 ya 490. Karena angka 7 memang juga disimbolkan sebagai angka sempurna. Tuhan menciptakan seluruh semesta ini 6 hari, hari ke-7 beristirahat ya. Juga ada banyak penggunaan angka 7 yang digunakan di Alkitab. Di bawah kepemimpinan Yosua, orang Israel dan orang-orang Lewi membawa tabut perjanjian mengitari tembok Yeriko 7 kali. Dan baru kali ke-7 mereka berteriak dan runtuhlah tembok itu. Angka 7 berkali-kali diulangi di Alkitab kita dalam sebuah perspektif yang kudus kehadiran Tuhan. Maka 70 kali 7 bisa jadi itu kesempurnaan Tuhan. Artinya waktu yang cukup panjang yang dimana hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi kalau menurut saya termasuk orang yang ketika membaca ayat-ayat ini tidak berusaha untuk menafsirkannya literal gitu. Oh, 70 kali 7, 490 tahun, berarti dari sejak peristiwa 1948 ditarik mundur 490 tahun. Tapi nggak ketemu peristiwa Yesus yang seseorang yang disingkirkan padahal dia tidak ditemukan kejahatan. Itu kan kalau kita bicara mengenai Yesus sudah terjadi kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan cuma 490 tahun yang lalu. Jadi agak kesulitan. Meskipun saya pernah membaca juga ada orang yang berusaha bisa menafsirkannya dan tampaknya tepat ya.
Tapi saya jujur cuma membaca saja, tidak mau mendalaminya lagi karena tadi ya lebih baik kita baca mengenai angka-angka. Toh kalau kita ngomongin 70 kali 7 itu berarti nanti kalau kita temukan angkanya itu tahun dimana kiamat atau Tuhan datang. Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong di banyak tempat, salah satunya di perjanjian di kitab Injil bahwa anak manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, yang tahu hanya Bapa di surga. Jadi bicara mengenai 70 kali 7, 62 kali 7 dan lain sebagainya itu angka-angka simbolik saja kalau menurut saya. Ya, angka-angka yang bicara mengenai angka-angka kekudusan. Jadi tahun-tahun itu ketika dikalakan 7 berarti kesempurnaan Tuhan yang tidak ada yang tahu. Tapi apa yang disampaikan, apa yang terjadi yang disampaikan oleh Daniel itu pasti terjadi. Ya. Kita sedang menunggu saat ini. Ada seorang raja, penguasa dunia yang membuat perjanjian berat sebelah dengan seluruh banyak orang. Dan di pertengahan, dan pemerintahannya 7 tahun. Dibilang pendek enggak, dibilang panjang juga enggak. Dan di tengah 7 kali masa itu, ya, di pertengahan 7 masa itu, berarti di tahun ke-3,5 dia menjadi penguasa dunia, ya, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Intinya dari ayat 9 ini saya ingin mengatakan bahwa bait Allah pasti akan terbangun kembali berdasarkan nubuat Daniel ini. Ya, Daniel pernah menubuatkan dan faktanya bait Allah pernah dipugar dan pernah ada di zaman Tuhan Yesus, zaman setelah Daniel. Apakah ini bicara mengenai sesuatu yang kemarin sudah terjadi? Bisa saja. Karena dalam sejarah juga ada pemimpin Yunani yang menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di mezbah. Dan bahkan mau berencana untuk menajiskan mezbah kudus itu dengan memberikan korban binatang haram kepada dewa-dewi mereka. Tapi bisa saja ini juga ayat bicara mengenai hal yang masa depan, masa yang nanti. Jadi 70 kali 7 itu adalah masa di mana Israel akhirnya diproses Tuhan, dan di 70 kali 7 itu akhirnya Israel kembali seperti yang digambarkan tadi. Sampai ada seseorang yang tidak bersalah disingkirkan, zaman Tuhan Yesus berarti. Kemudian setelah masa itu lewat, ya, ada masa lagi di mana datang seorang 62 kali 7 dia, ya. Ada masa di mana rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Yerusalem dan Bait Suci sudah dihancurkan memang di zaman Romawi. Kemudian raja itu membuat perjanjian berat sebelah. Ini bicara mengenai raja Romawi atau kaisar Romawi yang dulu, atau bisa saja menurut saya tadi, ya, itu bicara penglihatan Daniel menurut tentang akhir zaman nanti. Nah, mana yang terjadi, mana yang enggak, ya itu tergantung saudara menafsirkan. Cuma kalau saya membaca ayat pasal 9 Daniel ini, yang saya ingin tekankan bahwa saya percaya nanti ada pemulihan kota Yerusalem, bait Allah terbangun kembali. Dan saya percaya nanti ada seseorang yang mengikat perdamaian dengan Israel. Dan pemerintahannya 7 tahun. Dan kali di pertengahan masa pemerintahannya itu, dia akan menghentikan korban bakaran dan peribadahan kepada Tuhan di bait Allah. Dan kalau itu nanti terjadi, atau kalau Bapak Ibu dan saya ada di zaman itu, atau kalau Bapak Ibu nanti nonton program ini pas di masa itu, maka tergenapilah nubuatan Daniel ini secara literal. Dan saudara harus siap-siap mengalami aniaya. Karena dikatakan di kalimat terakhir, pada pertengahan masa 7 masa itu, si raja itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ada kuasa jahat, ada Satan yang akan membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, sampai nanti akhirnya Satan dibinasakan, ya, oleh Tuhan. Dan kita sedang ada di area ini, di mananya we don't know, saya tidak tahu. Tapi yang penting kita harus bersiap-siap, bersedia, berwaspada. Maranatha.
kasih Tuhan, apa yang saya bagikan di Daniel pasal 9 ini tentu ya penafsiran sederhana saja dari ayat yang kita baca, tanpa saya mendalami lagi bahasa asli dan lain sebagainya. Intinya kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, bahwa ada masa nanti di depan, besar kemungkinan, sangat yakin saya, kitab Daniel 9 ini akan tergenapi. Bahwa ada penguasa dunia yang luar biasa berkuasa, dan ia berkuasa selama 7 masa. Besar kemungkinan itu artinya 7 tahun. Dan di pertengahan 7 masa itu dia akan menghentikan semua korban santapan dan korban sembelihan. Artinya di tahun ke-3,5 dia berkuasa. Kalau itu tafsiran literal ya. Dia akan menghentikan semua peribadahan kepada Tuhan. Kalau kita bicara Daniel, beribadah kepada Tuhan berarti di kota Yerusalem dan di bait suci. Tapi kalau kita bicara mengenai nanti, itu bisa kita tafsirkan juga secara modern, ya. Tafsir kontemporer kekinian, bahwa semua orang nanti tidak bisa beribadah atau dilarang beribadah. Dan itu akan terjadi sampai nantinya muncul si pembinasa, dan sampai nanti berakhirnya ketika si pembinasa ini dibinasakan sama Tuhan. Dan kita ada di masa sebelum ini. Entah masih lama atau sudah dekat. Heaven knows, only heaven knows, hanya surga yang tahu. Jadi berjaga-jaga, bersiap-siaplah. Semoga diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat Daniel pasal 9, ayat-ayat yang cukup sulit mengenai 70 kali 7, 62 kali 7 masa. Ada 7 masa, pertengahan 7 masa. Ayat yang bicara mengenai angka, dan jujur hambamu ini tidak terlalu berani yakin menafsirkan mengenai angka-angka karena takut nanti memaknainya secara subjektif. Maka Tuhan, yang kami dapatkan, yang sudah kudapatkan, kubagikan tadi, bahwa intinya apa yang terjadi pada Israel sudah dinubuatkan Daniel. Apa yang terjadi pada Yesus sudah dinubuatkan Daniel. Daniel luar biasa menjadi orang yang memahami tentang masa-masa yang terjadi jauh setelahnya nanti. Itu karena dia benar-benar hidup tidak menajiskan diri dan peka sama Tuhan. Semoga spirit ini juga kami bisa hidupi dalam hidup kami, sehingga kami meskipun tidak tahu, tidak bisa melihat hari ini apa yang terjadi di depan, tapi sesuatu yang terjadi di depan itu bisa akhirnya kami siasati dengan sigap, karena kami punya kepekaan yang tajam. Sebab Tuhan gak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi atas dunia ini, atas kami, kalau kami yang takut akan Tuhan. Sebelum kami yang takut akan Tuhan diinformasikan, seperti Daniel. Dan kami juga belajar bahwa ada waktunya nanti korban sembelihan, korban bakaran, korban santapan, ibadah kami kepada Tuhan akan dilarang. Dan sebelum masa itu terjadi, kami mau terus dekat dengan Tuhan, sehingga nantinya kami memiliki pemahaman bagaimana kami beribadah, meskipun secara fisik tidak tampak, tidak sama dengan pengertian beribadah di hari-hari ini. Beribadah di hari-hari ini kami harus ke gereja dan lain sebagainya, baca Alkitab dan lain sebagainya. Ketika kami mulai hari ini memahami, berusaha menghidupi ibadah itu, maka dengan hikmat dari Tuhan kami akan semakin mengerti bagaimana kami seharusnya bisa beribadah dengan tepat, dengan benar. Sehingga ketika beribadah itu dilarang, kami bisa terus beribadah tanpa diketahui oleh orang lain bahwa kami sedang beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa dikasih like dan di-share link ini kepada yang lainnya. Semoga yang lainnya juga bisa mendapatkan ada rusal Alkitab, pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan dari membaca Alkitab setiap hari sepasal ini. Semoga semua diberkati. Jangan lupa dukung doa. Jangan lupa dukung program ini juga lewat apa yang sudah bisa lakukan. Dalam doa itu jauh lebih utama. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok hari. Haleluya. Sampai jumpa.